Fajar di ufuk timur baru saja merekah. Saat belum lagi cahayanya sempurna, kehidupan di negeri ini mulai berdetak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai berdoa, maka bertebaranlah di muka bumi niat telah ditanam, tekad telah dipancangkan. Bergeraklah wahai para kader dakwah, menjadi inspirasi anak-anak negeri, menjadi nafas perjuangan bangkitnya bangsa ini. Ketika bala bencana melanda, para kader PKS senantiasa siap siaga. PKS harus selalu ada di tengah bencana. Membersamai korban yang didera-derita. Dan tanahnya bergerak terus. Kehadiran kader dakwah ini, insya Allah mampu meringankan beban, menghapus luka, dan mengukir senyum di wajah saudara-saudara kita, para korban bencana. Ini ya, perwadanya dia. Insya Allah. Sabar, kami sabar, insya Allah. Setelah pahalana, kita tenang saya jadi baik. Inilah sejatinya peran nyata partai dakwah. PKS adalah bukan semata partai politik, tapi juga gerakan sosial yang manfaatnya terasa bagi kemanusiaan. Sebagai partai dakwah, PKS juga senantiasa terdepan dalam mendukung agenda keumatan. PKS terlibat aktif dalam merawat kebinekaan. Silaturahmi dengan berbagai kelompok agama dan masyarakat menjadi agenda penting yang rutin dilaksanakan. Berbagai bidang badan PKS sebagai bagian dari sayap organisasi politik juga bergerak aktif dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan bidang seni budaya seperti pagelaran wayang, pentas seni dan dialog budaya menjadi kegiatan rutin yang dihelat dari tingkat pusat hingga daerah. Seniman mengatakan tidak berpartai, saya justru mengatakan bahwa seniman harus berpolitik. PKS memiliki bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Penderitaan luar biasa. Sungguh ini adalah sebuah merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi ketahanan nasional kita. Seperti namanya, bidang ini sangat peduli dengan isu perempuan dan keluarga. RUU Ketahanan Keluarga yang sempat menjadi perhatian publik menjadi concern bidang ini. Bidang ini juga punya banyak kegiatan pemberdayaan perempuan. Partai dengan organisasi yang mapan ini juga memiliki bidang hubungan masyarakat. Bidang ini tak hanya mengurus website pks.id dan relasi dengan media massa saja, tapi juga membangun dan membina struktur humas seluruh wilayah di Indonesia. Dari bidang ini, lahir komunitas kehumasan profesional seperti PKS TV, PKS Art, dan PKS Foto. Untuk kaum milenial, PKS memiliki bidang kepemudaan yang punya banyak aktivitas energik dan mampu memompa semangat kaum muda. Pembinaan PKS muda ini sangat penting, selain karena jumlahnya yang besar, juga karena inilah generasi baru yang akan menjadi harapan negeri ini. Mau Indonesia kembali asik, mau Indonesia
Indonesia kembali jaya, mau Indonesia kembali. Selain bidang tadi, masih banyak bidang badan lain yang mengokohkan struktur PKS. Sebagai manifestasi cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap kader juga siap melaksanakan misi Partai Keadilan Sejahtera, yakni 1. Misi peradaban. Meningkatkan kontribusi partai dalam penetapan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, serta pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia di tingkat internasional. 2. Misi kebangsaan. Pemerintah menjamin ya pada rapat-rapat tersebut tidak akan ada kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri. Kami dari fraksi PKS berdasarkan hal di atas dan menurut Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang MD3, DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk pansus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS akan menjadi pelopor pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, membangun kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian, serta mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani, yakni masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. 3. Misi kelembagaan. PKS akan menjadi partai modern terdepan yang melaksanakan good party governance atau tata kelola partai yang baik, mengokohkan solidaritas partai agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan lokal dan nasional. 4. Misi pembinaan. PKS melakukan pembinaan kader atau kaderisasi yang akan melahirkan kader yang handal, tangguh, dan militan. Dari pembinaan intensif ini juga akan melahirkan kader PKS yang memiliki karakter utama, bersih, peduli, dan profesional, meningkatkan pertumbuhan kader dan mengokohkan integritas, akseptabilitas, profesionalitas, dan kepemimpinan kader di berbagai sektor pengabdian untuk mewujudkan cita-cita partai. Sejak berdiri di masa reformasi, alhamdulillah, partai ini terus tumbuh dan berkembang. Sebagai partai dakwah, PKS meraih suara dan elektabilitas yang terus meningkat. Pada pemilu 1999, saat masih bernama Partai Keadilan, parpol ini meraih 1,34% suara nasional dan 7 kursi di DPR. Setelah berganti nama menjadi PKS dan ikut pemilu 2004, partai kader ini mendapat 7,34% suara dan mendapat 45 kursi di DPR. Pemilu 2009, PKS meraih 7,88% suara dan 57 kursi di DPR. Sementara pada Pileg 2014, PKS mengalami penurunan suara dengan raihan 6,79% dan 40 kursi di DPR. Pada Pileg 2019, alhamdulillah, PKS berada di posisi ke-6 dengan 11.493.663 suara atau meraih perolehan 8,21%. Inilah prestasi tertinggi PKS selama mengikuti 5 kali pemilu. Sebuah anugerah yang patut disyukuri, mengingat kontestasi politik yang begitu ketat dengan segala dinamikanya. Ditingkahi konflik internal dan penggembosan sebagian kecil mantan kader, banyak kalangan memprediksi PKS akan tenggelam pada pemilu 2019. Ujian berjamaah ini justru tidak menyurutkan langkah kader PKS untuk terus maju ke gelanggang. Perolehan suara 8,21% adalah jawaban nyata bahwa PKS masih memiliki sumber daya organisasi yang solid, kader militan dengan semangat kolektivitas dan perjuangan yang tinggi, serta dukungan ulama, umat, dan rakyat yang semakin kuat. Man ana
adalah Al-Ustadz Hilmi Aminuddin. Sejatinya perintis dakwah sekaligus guru teladan yang telah menorehkan jejak emas dakwah tarbiyah. Kita siap meneruskan perjuangan ini untuk kebesaran Indonesia. Bumi pertiwi karunia Allah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita terus akan melangkah ke arah itu. Fasbutu, dalam perjalanan kita mengayunkan langkah-langkah perjuangan, kita tidak boleh lalai. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah selalu kepada Allah yang selalu membimbing kita, memberi pertolongan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, dukungan kepada kita. Alhamdulillah, kader-kader kita sudah memperlihatkan keteguhan, ketabahan, ketegarannya dalam menghadapi segala cobaan. Dan insya Allah selalu terdengar zikir-zikir, wirid-wirid rabitah sepanjang langkah-langkah perjuangannya. La'allakum tuflihun. Oleh karena itu Allah menjanjikan kemenangan. Insya Allah jika kita mengikuti taujih Rabbani dalam Al-Quran, kemenangan itu qaba qausaini au adna. Kemenangan itu tinggal beberapa jengkal saja. Takzim ini sungguh ingin ku sampaikan kepada. Dari tangan dingin Ustadz Hilmi Aminuddin, banyak terlahir sosok ulama, dai, guru, qiyadah, muasis dakwah, politisi Islam, dan tokoh masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Hilmi Aminuddin dan sebagian orang-orang soleh itu telah pulang ke rahmatullah. Kita menjadi saksi atas segala kebaikan para guru-guru kita. Semoga Allah membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Para guru kita telah meninggalkan warisan yang luhur, yakni dakwah. Dakwah ini harus dirawat dan dikembangkan agar terasa manfaatnya buat bangsa Indonesia dan umat manusia. Karena dakwah adalah cinta dan pengorbanan. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, pengorbanan kepada tanah air dan bangsa, dan cinta meminta kita banyak hal, pikiran kita, tenaga, dan harta kita semua. Karena cinta, maka hampir setiap saat senantiasa diliputi oleh dakwah, perbaikan umat, bangsa, dan negara. Bahkan saat tidur, isi mimpi pun tentang dakwah, tentang kondisi umat, bangsa, dan negara tercinta. Kader dakwah adalah harapan masyarakat yang memancarkan cahaya kebaikan. Nyalakan cahaya yang ada pada diri kita semua. Terus-menerus pancarkan kebaikan dengan cahaya hati dan keikhlasan. PKS menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, sangat beragam. Oleh sebab itu, kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, teruslah bangun komunikasi, bangun silaturahim dengan seluruh elemen bangsa, tidak membedakan suku, adat, agama, bahkan ideologi. Tetapi ingat, harus tetap berkarakter dan terikat pada musyawarah. Insya Allah akan melahirkan keberkahan. Tanpa kebersamaan, tidak mungkin kita sampai pada tujuan. PKS adalah bagian dari umat. Tanpa umat, kita tidak memiliki kekuatan. Maka berkhidmatlah kepada umat dan rakyat. Menangkanlah Allah. Kalau mereka memperebutkan dunia, biarkanlah mereka mengambil dunia. Biarkanlah mereka mengambil harta. Sementara kita tetap fokus dalam keberkahan dan perjuangan. Menangkanlah Allah dalam akhlak. Menangkanlah Allah dalam politik. Menangkanlah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kepada seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, siapkan diri menjadi agen perubahan yang membawa misi besar melayani umat dan bangsa setiap saat sepanjang hayat. Allahu Akbar. Merdeka!